adik-adik, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Tori, Today Story. Hari ini Kak Citra akan membawakan cerita yang berjudul Dolly Pembuang Waktu. Ayo adik-adik dengerin ya. Kesinilah Dolly, sudah waktunya minum teh. Baik, Bu. Dolly, sudah waktunya kau berangkat ke sekolah. Ayo cepat. Ya, Bu. Sepanjang hari terdengar panggilan semacam itu di rumah Dolly. Tetapi Dolly tak pernah segera datang bila dipanggil. Ia mengulur-ngulur waktu. Cepat Dolly. Baik, Bu. Tetapi Dolly tidak datang. Ia masih melihat ini dan itu, mengambil sesuatu dan meletakkannya lagi. Ketika akhirnya ia datang, sudah terlambat. Hentikan kebiasaanmu mengulur-ngulur waktu, ucap ibu. Ibu belum pernah melihat orang yang selengah engkau. Padahal kau anak yang cerdas. Tetapi Dolly tidak pernah memperbaiki diri. Ibunya seorang wanita yang selalu sibuk. Itulah sebabnya beliau sangat marah bila waktunya terbuang karena kelengahan Dolly. Dengar Dolly, mulai sekarang ibu hanya akan memanggilmu sekali saja. Kalau kau tidak segera datang, ibu akan membiarkanmu melakukan apa saja yang kau suka. Baik, Bu. Aku akan segera datang bila Ibu memanggilku, sahut Dolly. Tapi ternyata tidak. Dolly, Dolly, sudah waktunya makan. Cepatlah masuk, panggil ibu Dolly keesokan harinya. Baik, Bu, sahut Dolly. Tetapi Dolly tak segera beranjak. Ia sedang sibuk memetik bunga aster. Selain itu, ia sibuk mencari-cari bolanya. Ketika akhirnya Dolly masuk ke rumah hendak makan, di ruang makan tak tersedia lagi makanan. Meja makan sudah bersih, piring-piring sudah dicuci, dan ibu sedang memasang topinya hendak pergi. Mana makananku, Bu? Tanya Dolly. Ibu tidak bisa menunggumu, sahut ibunya. Kau sudah ibu panggil sekali tadi, tapi kau tidak segera datang. Jadi ibu pikir kau tidak lapar. Dolly menangis sebab perutnya terasa lapar sekali. Ketika ibunya kembali dan memanggilnya sore itu, Dolly segera datang. Bagus, ujar ibu Dolly. Senang sekali ibu melihatmu begitu patuh. Keesokan harinya ibu memanggil Dolly lagi. Dolly, cepatlah ke sini, Nak. Ya, Bu, seru Dolly. Tetapi ia tidak segera beranjak, melainkan menyelesaikan dahulu pekerjaannya. Setelah itu barulah ia masuk. Ada apa, Bu? Tanyanya. Oh, baru saja ibu lihat tukang es krim lewat. Tadinya ibu hendak memberimu uang dan menyuruhmu memilih es krim yang kau sukai, jawab ibu. Tapi sayang, tukang es krimnya udah pergi lagi. Kau tidak segera datang sih. Dolly menangis, tetapi tangisnya takkan membuat si tukang es krim kembali. Hari berikutnya ibu memanggilnya lagi. Dolly, Dolly, di mana kau? Kesinilah Dolly, Bibi Mary datang. Tak perlu tergesa-gesa, pikir Dolly. Ia sedang bermain boneka. ku selesaikan dulu bermain-mainnya. Maka Dolly pun sekali lagi lengah menanggapi panggilan ibunya dengan segera. Setelah selesai bermain-main dengan bonekanya, Dolly masuk.
Bibi Mary tidak kelihatan. Ya, Bibi Mary tidak bisa menunggumu, Dolly, Ujar ibunya. Beliau hendak menonton sirkus dan harus cepat-cepat pergi supaya tidak terlambat. Tadinya beliau ingin mengajakmu, tapi kau lama sekali tidak datang-datang. Dolly menangis terseduh-seduh. Ia sangat suka melihat sirkus. Tapi Bibi Mary sudah berangkat. Kalau ia cepat menanggapi panggilan ibunya tadi, tentu sekarang ia sudah berada di dalam bis bersama Bibi Mary menuju ke tempat sirkus. Setelah mengalami hal-hal seperti itu, tentunya adik-adik mengira bahwa Dolly akan segera mengubah kebiasaan buruknya yang mengulur-ngulur waktu bila dipanggil ibunya, bukan? Tetapi ternyata tidak. Keesokan harinya ibunya memanggil Dolly lagi. Dan seperti biasa, Dolly tidak segera datang. Ia baru datang 10 menit setelah ibu memanggilnya. Ada apa, Bu? Tanyanya. Tetapi ibu tak ada di dalam rumah. Dolly hanya menjumpai secari kertas di atas meja. Ibu pergi ke rumah nenek. Nenek mengundang kita minum teh sore ini. Tapi ibu tidak bisa menunggumu terlalu lama. Jadi terpaksa kau tidak minum teh dan makan kue sore ini. Sebab ibu tidak menyiapkan apa-apa. Sampai ketemu nanti pada waktu makan malam. Cium sayang dari ibu. Begitu tulis ibu pada kertas tadi. Betapa sedihnya hati Dolly. Ia menangis menyesali diri. Ibu pergi minum teh ke rumah nenek. Ah, betapa sayangnya ia tak bisa ikut. Padahal nenek selalu memasak yang enak-enak bila hendak mengundang anak dan cucunya minum teh. Dolly benar-benar merasa sedih. Aku kehilangan kesempatan menikmati banyak hal cuma karena aku selalu mengulur-ngulur waktu bila dipanggil ibu. Betapa tidak baiknya perbuatanku ini. Mulai sekarang aku akan patuh dan segera datang bila dipanggil ibu. Rupanya ibu benar-benar cuma mau memanggilku sekali saja. Oh, betapa sedihnya. Ya, itu salah Dolly sendiri kan adik-adik? Orang yang suka mengulur-ngulur waktu bukan hanya membuang-buang waktunya sendiri, tetapi juga membuang waktu orang lain. Itu sebabnya kebiasaan buruk seperti itu harus cepat-cepat diobati. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik juga sering mengulur-ngulur waktu bila dipanggil oleh ibu? Ayo yang jawab iya. Ceritakan kisah Dolly ini kepada ayah dan ibumu. Nanti kebiasaan buruk kalian bisa diobati. Hari ini kita belajar, kita jangan mengulur-ngulur waktu ya adik-adik. Sampai jumpa di acara Tori berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Karena Tuhan melindungi dan menyertai kita semua. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini, Tuhan sudah menyertai kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang menyampaikan firman-Mu dan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita yang berjudul Doli Pembuang Waktu. Dari cerita di atas, kita bisa melihat Doli adalah seorang anak yang suka mengulur-ulur waktu. Setiap perintah ibunya tidak langsung dikerjakan. Ibunya sudah memberikan kesempatan kepada Doli berkali-kali untuk merubah sifat buruknya. Tetapi Doli tetap tidak mau berubah. Akhirnya Doli kehilangan kesempatan menikmati banyak hal. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang kakak beri judul, Jangan biarkan kesempatan itu lewat. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada kata bijak yang menyatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Yang ada adalah tinggal penyesalan. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh untuk bertobat. Tapi mereka tidak mempergunakan dengan baik dan akhirnya penyesalan pun tiada guna. Dan saat Tuhan menenggelamkan bumi dengan air bah, binasalah mereka semua kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat. Begitu juga seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora yang di bumi hanguskan oleh Tuhan, karena selama masih hidup mereka menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan tetap hidup di dalam dosa. Juga kisah orang kaya dan Lazarus. Di Lukas 6 ayat 19-31 kita bisa melihat, saat di dunia si kaya hidup dalam gelimang harta, tapi ia lupa diri dan tidak pernah menabur atau memperhatikan orang-orang lemah. Akhirnya ia mengalami kebinasaan kekal. Ia lupa bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan hidup di dalam kekekalan. Berapa lama kita memiliki kesempatan hidup di dunia ini? Dalam Mazmur 90 ayat 10 Daud berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Menyadari bahwa kesempatan itu sangatlah terbatas, Daud pun berdoa. Dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi, tugas kita menemukan kesempatan dalam setiap situasi yang ada. Sebab, jika hidup ini berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sesudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik bagi diri sendiri atau sesama. Sehingga Raja Salomo menasehati dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi,
Selagi Tuhan memberikan kesempatan, gunakan sebaik mungkin supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selama kita masih mempunyai mama dan papa yang lengkap, marilah kita menjadi anak-anak yang baik dan penurut. Karena ketika mereka sudah dipanggil oleh Tuhan, kita tidak memiliki kesempatan lagi. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini ya. Sekarang kakak akan mengajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami masih sering mengulur-ulur waktu setiap menerima perintah dari mama dan papa kami. Tuhan, kami mau berubah mulai saat ini. Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu tori kita hari ini ya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.